Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Andri Topan 79 yang memuat konten gambar, video seputar dunia pendidikan, sejarah, wisata traveling dan kuliner Indonesia. Berikan like, subscribe dan komentar agar channel ini lebih berkembang ke depan. Pada zaman dahulu, sebelum kemunculan uang, nenek moyang kita menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Sejak masa itu, proses terciptanya uang melewati perjalanan yang cukup panjang. Pengertian uang adalah alat tukar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan digunakan oleh masyarakat untuk alat pembayaran resmi dengan satuan tertentu. Setiap negara memiliki nilai mata uang yang berbeda-beda tergantung dengan peraturan yang diresmikan. Sejarah uang baru dimulai ketika manusia mulai membutuhkan alat tukar untuk melakukan transaksi demi mencukupi kebutuhan hidupnya melalui berdagang. Namun, sebelum adanya uang, aktivitas perdagangan dilakukan dengan sistem pertukaran barang, seperti barter dan uang barang. Barter merupakan cikal bakal sejarah uang. Barter dilakukan dengan cara tukar-menukar barang antara dua pihak atau lebih dengan didasari kesepakatan sehingga masing-masing pihak mendapatkan barang yang mereka inginkan. Lambat laun, sistem barter mulai teralihkan dengan kemunculan uang barang. Uang barang merupakan benda kebutuhan primer yang bernilai tinggi serta diterima masyarakat luas. Misalnya, pada zaman Romawi, garam menjadi alat tukar sekaligus untuk membayar upah pekerja meskipun lebih sederhana dibanding barter. Uang barang memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah sulit disimpan, sulit diangkut, mudah rusak, dan sulit ditentukan nilainya. Seiring berkembangnya pola pikir manusia, mereka mulai menemukan alat transaksi yang lebih mudah. Dari sinilah awal mula terciptanya uang logam. Logam dirasa lebih efektif karena memiliki nilai lebih tinggi, tahan lama dan mudah dibawa. Sejarah uang logam dimulai ketika Raja Lydia Alyads dari Turki berhasil mencetak uang koin resmi dari campuran perak dan emas. Koin ini dicap dengan gambar yang menandai wilayah penerbitan uang tersebut. Namun, eksistensi uang logam mulai menurun sejak pasokan emas dan perak mulai terbatas. Periode terciptanya uang kertas, pada masa dinasti Tang, seseorang bernama Sailun mulai menciptakan uang kertas dari bahan kulit kayu murbei. Pada akhirnya, uang kertas mulai menyebar ke seluruh dunia dan membuat berbagai negara turut menciptakan uang kertas. Kemunculan transaksi non-tunai ditandai dengan diciptakannya kartu kredit pada tahun 1946 oleh Flatbush National Bank of Brooklyn. Hingga saat ini, telah banyak orang yang memilih bertransaksi menggunakan kartu kredit karena dirasa lebih praktis. Tidak hanya melalui kartu kredit, saat ini transaksi bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi fintech, yang memudahkan untuk bertransaksi online. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia berhasil menciptakan uang digital. Kabarnya, uang digital pertama diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 dengan nama Bitcoin. Fungsi utama Bitcoin adalah sebagai alat transaksi di internet tanpa perantara bank. Pada tahun 600 sampai 1800 Masehi, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah menggunakan uang koin untuk bertransaksi. Koin pertama diciptakan oleh dinasti Shailendra pada abad ke-9 sampai ke-12 dengan berbahan emas dan perak. Selain koin emas dan perak, manik-manik yang diuntai juga merupakan alat tukar di beberapa kerajaan. Pelopor uang manik-manik ini adalah Kerajaan Sriwijaya, yang kemudian menyebarkannya hingga Jawa, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur. Pada akhir abad ke-13, pedagang dari Cina mulai masuk dan bertransaksi, sehingga koin tembaga mulai digunakan. Pada 1748, VOC mulai memperkenalkan uang kertas dengan bentuk sertifikat kepada masyarakat. Ketika Dijavasche Bank didirikan di Indonesia pada 1828, uang kertas bernilai 5 gulden ke atas mulai beredar dan menjadi alat tukar di Indonesia. Selama berdiri, ada beberapa seri uang kertas yang dikeluarkan oleh Dijavasche Bank, yakni seri JP Cowan, seri Mercurius, seri Bingkai, seri Wayang. Pada masa pendudukan Jepang, terbit mata uang kertas invasi yang memiliki 3 emisi. Di antaranya yaitu mata uang berbahasa Belanda, uang kertas bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, dan uang kertas bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seiyu. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1946, pemerintah meresmikan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada tahun yang sama, mulai terbit Ori Uang Republik Indonesia. Ori inilah yang menjadi cikal bakal rupiah yang kita kenal saat ini.